Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priya Taupan. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana dari program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, pada video kali ini saya akan membuat demonstrasi bagaimana cara menggunakan MATLAB untuk membuat sebuah program menggunakan jendela editor. Jadi jendela editor sendiri, kita di dalam jendela tersebut kita akan memasukkan skrip, di mana skrip itu akan berguna untuk kita dapat menjalankan sebuah program. Jadi untuk membuka jendela tersebut kita dapat menggunakan misalkan kita dapat menggunakan ini file, kita bisa menggunakan ini open blank new, maksud saya blank M file, tapi saya ingin menggunakan dengan mengetik di command window kata edit seperti ini. Lalu saya menekan enter, akan muncul jendela editor seperti ini. Nah, karena saya akan membuat sebuah program, otomatis program itu tidak akan saya gunakan cuman hanya satu kali, melainkan berkali-kali dengan memasukkan nilai yang berbeda-beda. Maka saya akan mengetikkan perintah clc dan juga clear all. Di mana perintah ini akan berguna ketika saya menggunakan program untuk yang kedua kali, maka otomatis perintah yang sebelumnya sudah saya masukkan ke dalam program tersebut akan terhapus dan memulai ulang kembali program tersebut dari awal. Nah, saya ingin untuk judul program ini muncul pada saat saya menjalankan program, maka saya menggunakan perintah fprintf untuk memunculkan judulnya. Jadi program ini saya namakan program yang akan saya buat yaitu program menghitung tekanan gas dengan menggunakan rumus gas ideal. Jadi nama programnya itu program menghitung tekanan gas menggunakan rumus gas ideal. Dapat kita lihat di sini bahwa ini merupakan bagaimana cara kita mengetikkan judul ataupun kata-kata dengan menggunakan perintah fprintf. Nah, di sini saya menggunakan simbol ini, garis miring terbalik dan juga N, supaya ketika saya memasukkan lagi perintah di bawahnya, dia tidak tersambung dengan perintah ini, dengan judul dari program yang saya akan buat. Lalu kemudian saya akan memasukkan nama saya pada program ini. Jadi saya menggunakan lagi perintah fprintf, lalu mengetikkan nama saya di dalam perintah tersebut. Oh, maaf, ini saya ada kekeliruan di sini. Jadi dia itu harus seperti ini ya. Formatnya harus seperti ini. Mohon maaf, saya ada kesalahan sedikit. Ini juga. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan variabel-variabel yang akan melambangkan volume, jumlah mol, dan juga untuk suhu. Nah, suhu yang saya gunakan di sini, saya menggunakan dalam bentuk Celsius, maksudnya dalam besarannya itu derajat Celsius. Nah, karena sebenarnya di dalam rumus gas ideal itu suhu yang digunakan itu sebenarnya dalam derajat Kelvin, maka pada rumusnya nanti saya akan memasukkan, kita tambahkan dengan angka 273 supaya kita bisa mentransfer dia dalam suhu derajat Kelvin. Maka sebelumnya kita harus menginput dulu variabel-variabel yang akan melambangkan nilai yang akan kita masukkan. Nah, pertama itu V. V ini akan melambangkan volume gas. Jadi, kita tekan kata input, lalu memasukkan volume gas. Jadi, volume gas yang saya gunakan itu besarannya liter. Ya, ini dalam liter ya.
kita gunakan seperti ini. Jangan lupa tanda titik koma. Nah, kenapa saya menggunakan tanda titik koma? Supaya yang muncul itu hanya tulisan ini, tulisan yang diberi warna ungu yang ini, yang volume gas sama dengan, nah tidak muncul bersama-sama dengan ini, P input. Oke, selanjutnya untuk nilai N-nya, input, jumlah molnya saya menggunakan jumlah molnya satuannya itu mol. Jadi untuk mana ini, lalu untuk suhunya saya menggunakan lambang C. Ini derajat. Selanjutnya saya akan memasukkan rumus. Jadi rumusnya itu P. P itu melambangkan tekanan ya. P sama dengan dalam kurung N dikali dengan ada tetapannya itu yaitu 0,08205. Kita lalu dikalikan lagi dengan suhunya itu C ditambah dengan 273. Dari tujuannya supaya kita dapat merubahnya ke bentuk derajat Kelvin ya. Lalu dibagi dengan volume. Seperti ini. Kita perlu melihat baik-baik rumus yang sudah kita buat. Oke, sudah. Lalu sejauh ini masih aman ya. Kita bisa lihat kalau misalkan ada kesalahan ya, kita perhatikan saja ini. Ya, itu kan dibilang no warnings found ya. Artinya tidak ditemukan kesalahan pada script yang kita ketikkan di editor. Nah, selanjutnya saya ingin agar tampilannya pada saat setelah selesai dilakukan perhitungan akan muncul sebuah kesimpulan. Jadi saya menggunakan lagi perintah fprintf. Lalu saya tulis jadi besar tekanan gas yang terjadi besar tekanan gas dengan volume kita menggunakan perintah 1% 1.0f. Nah, ini maksudnya itu 1 itu kalau di sini ya, 1 itu maksudnya jarak spasi. Lalu untuk nolnya itu jumlah desimal yang akan muncul. Nah, F ini nanti kita akan melambangkan hasil dari ini, V yang kita input. Jadi itu lalu besar tekanan gas, mohon maaf, saya tunggu ya, kita kekurangan satu kata. Gas dengan volume. Oh ya, jangan lupa untuk menuliskan satuannya, liter, terus jumlah mol 1.0 ini kita pakai kata dan saja. Jumlah mol pada suhu derajat Celcius adalah 1.0 F
Ini persen saya lupa. ATM. ATM itu satuan ya, satuan dari tekanan. Kita menggunakan ini lagi supaya dia lebih rapi saja menurut saya. Kita tutup dengan ini, lalu koma, kita masukkan yang ini persen 1.0 F ini menggambarkan V, jadi V, koma, N, koma, C, lalu koma, P. Maka ya, kita lihat sini masih tidak ada kesalahan yang terdapat pada script yang kita buat. Baik, setelah saya menyimpan script program atau M-file-nya dengan menggunakan nama UTS Pemprov Apriyat-Selatan, maka selanjutnya saya akan mencoba untuk menjalankan program yang sudah saya buat. Yang perlu dilakukan untuk menjalankan program ini adalah tinggal kita mengklik icon run pada menu maksudnya pada jendela editornya seperti ini. Ya, akan muncul programnya akan muncul seperti ini. Kita tinggal memasukkan angka untuk volume. Saya menggunakan angka 5, jumlah mol juga 5, dan juga dry sisi untuk itu juga saya menggunakan angka 5. Maka hasil yang kita dapatkan itu jadi besar tekanan gas dengan volume 5 liter dan jumlah mol 5 mol pada suhu 5 derajat Celcius adalah 23 atm. Maka teman-teman kita semua bisa melihat bahwa program yang kita buat sudah berhasil untuk membuat suatu perhitungan. Nah, selanjutnya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan juga saya berharap bahwa video yang saya buat ini dapat membantu kita semua dalam memahami penggunaan aplikasi MATLAB. Terima kasih.